Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk terus berkarya dan sukses di YouTube. Kawan-kawan, kita sekarang ini banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan YouTube, dan itu semua harus dijadikan pelajaran oleh kita dan harus dijadikan motivasi juga buat kita. Di antaranya yang sedang dibahas oleh para kreator tutorial, yaitu tentang syarat monetisasi yang dipermudah. Nah, diantaranya berdasarkan informasi kita yang belum monet, ketika subscriber sudah 500, kemudian 3000 jam tayang, itu sudah bisa mengajukan monetisasi. Atau video short sudah mencapai 3 juta views. Nah, kebijakan ini kita pahami bahwa memang YouTube ingin mempermudah para konten kreator agar bisa cepat mengajukan monetisasi. Nah, apa perbedaannya dengan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber? Nah, memang ini perbedaannya sedikit, yaitu kita tidak bisa mengaktifkan iklan ya di beranda channel kita. Dalam arti ya iklannya belum bisa menjadikan penghasilan. Jadi perbedaannya seperti itu. Kita nggak bisa mengaktifkan jam iklan. Nah, tapi teman-teman, kawan-kawan, balad-balad tetangga, meskipun iklan kita nggak bisa gitu ya, nggak bisa menjadikan hasil, nah itu kan nanti sering waktu kalau jam tayangnya sudah bertambah ya, itu juga bisa mengajukan lanjutan. Nah, di sini saya tidak perlu membahas itu ya, karena memang saya sudah monetisasi dan ya saat ini saya memberikan support aja kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang khususnya subscriber Balad Tutorial yang sedang mengejar jam tayang atau yang sedang mengejar subscriber, tinggal pilih saja apakah nanti mau dengan 500 dan 3000 atau mau terus aja di 4000 dan 1000 subscriber. Nah, itu kan pilihan bagi kita. Pilihan bagi kita. Yang terpenting kita semangat terus untuk membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sini banyak juga teman-teman yang memang belum berani gitu ya untuk membuat konten kita itu milik kita sendiri. Saya memperhatikan memang masih banyak juga ya teman-teman yang memang tidak berani menampilkan atau ya menjadikan channel kita ini adalah milik kita. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya dengan tidak menampilkan wajah. Nah, ketika kita tidak bisa menampilkan wajah, nah ini sebenarnya secara secara teori justru itu akan ya nanti berdampak ya kepada channel kita. Dampaknya apa? Dampaknya begini. Ketika teman-teman sekarang memutuskan untuk membuat channel, itu kan harus pada jiwa kita ini, oh ini channel saya. Apa buktinya? Di situ ada saya, ada kegiatan saya, ada wajah saya, ada suara saya. Nah, itu yang lebih bagus. Jadi segalanya adalah kita. Mulai dari wajah, kemudian aktivitasnya, ya bahkan bicaranya. Nah, kalau ini nggak kita lakukan, nah, teman-teman tahu sendiri kan, yang menampilkan wajah aja banyak yang mengambil atau mengupload ulang gitu ya, apalagi yang tidak menampilkan wajah. Nah, itu jadi teman-teman harus tahu juga bahwa oh ya betul, ketika kita tidak menampilkan wajah, nah itu akan mudah bagi orang lain mencomot, mengambil isi dari konten kita. Nah, itu yang harus kita khawatirkan. Jadi ketika sekarang teman-teman sudah memutuskan untuk membuat channel, maka jadikanlah channel kita ini isinya adalah kegiatan kita. Nah, pokok nama
urang aya di dinya, urang aya dina video. Urang aya wajahna, ada wajahna, kita ada wajah, kita ada suara, kita ada aksi. Nah itu yang kita lakukan. Pokoknya sagalana anu urang, sagalana ieu karya urang. Sehingga nanti kan kalau ada yang ngambil video kita ini, kita punya kekuatan, kita punya alasan, dan itu sebenarnya yang diharapkan oleh YouTube juga ya. Nah kawan-kawan semua, kita siapkan bahwa channel yang akan kita isi itu ya kegiatan kita, kegiatan sehari-hari kita, ataupun ya ilmu-ilmu yang kita miliki kemudian disampaikan kepada orang lain sehingga orang lain itu merasa terbantu dan bermanfaat. Nah kaitannya dengan tutorial, sebenarnya memang ya tutorial itu banyak yang sudah besar. Nah kita ikuti aja tutorial yang besar itu ya sebagai pembelajaran bagi kita, karena atau kita juga kan dalam dunia YouTube ini nggak selamanya satu teori ya, tetap aja berubah. Dan ketika saya belajar ya dari tutorial ya memang jadi ada yang sama, ada yang berbeda. Nah tinggal kita apa yang harus kita pelajari, dan inti nanti ketika kita sudah paham dengan channel kita, maka justru sebagai bahan pembelajaran untuk mengembangkan channel kita, yaitu dari channel kita sendiri. Orang lain itu hanya memberikan informasi, memberikan bantuan, memberikan arahan. Nah ternyata kitalah nanti yang harus belajar terhadap channel kita sendiri. Nah nanti adanya di YouTube Studio. Nih buat teman-teman yang belum membuat channel, buatlah, mumpung masih gratis, karena ini menjadi bahan nanti untuk kita menginformasikan berbagai macam hal ya, salah satunya menginformasikan diri kita sendiri sebenarnya ya. Kita mengenalkan ini saya, ini wajah saya gitu ya, ini baju saya. Intinya kan itu. Nanti ketika ilmunya ada ya orang lain mengambil, orang lain memanfaatkan ya jadi ibadah gitu ya. Kemudian meskipun umpamanya ilmunya sedikit, ilmunya nggak begitu banyak, kalau orang sudah suka, kalau orang sudah senang dengan kita, kenal dengan kita, itu luar biasa. Pokoknya itu manfaat. Sekarang teman-teman tentukan apa tema dari konten yang akan kita buat. Nah banyak ya, di video sebelumnya saya membahas tentang 10 ide konten. Jadi kawan-kawan semua silakan, apa sih sebenarnya ide konten kawan-kawan. Tapi kita juga ya harus mematuhi apa yang dijadikan aturan oleh YouTube. Kita nggak bebas. Pokoknya yang 10 itu ya, yang 10 itu jenis-jenis konten yang sudah dibolehkan oleh YouTube. Dan pastinya nanti tidak ada larangan, tidak ada pelanggaran kalau kita mau mencoba konten tersebut. Kita suka jalan-jalan, buatlah konten nge-vlog ya. Nanti kita jalan, kita vlog, kita sampaikan, kita review, nih tempat ini apa. Kemudian kalau kita punya skill dalam pertanian, nah itu juga kita bisa sampaikan. Ada yang kontennya servis motor, kita bisa servis motor, kita bisa servis HP, itu juga bisa jadi konten. Yang penting milik kita, video kita direkam oleh kita, kemudian kita upload. Nah itu mantap sekali, mantap ya. Pokoknya teman-teman, itu akan menjadi sesuatu bagi kita. Hari ini kita masih 0, yakin besok akan jadi 1, bertambah lagi jadi 2, 3, dan seterusnya. Pokoknya yang terpenting ini
kita lakukan dulu membuat nama channel. Setelah itu kita jadikan channel kita ini sebagai ekspresi atau segala kegiatan kita yang bermanfaat untuk orang lain, dan jadikanlah sebuah konten, dan itu nanti akan berguna untuk orang. Itu kawan-kawan. Jadi mulai sekarang tentukan aja dulu ide kontennya apa, kemudian nanti kita buat channel atau cara-cara membuat channel. Oke, semangat terus, pantang mundur. Jangan lupa like, comment, share channel Balad Tutorial nge-YouTube. Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.